Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khairia. Saya dari kelas 2A jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 22222400066. Yang terhormat Bapak Dr. Erwin Salpariansi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi dan fonetik. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai materi pelafalan dan pembentukan fonem-fonem dalam bahasa Indonesia. Apa itu fonem? Fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan makna suatu bahasa. Bahasa Indonesia memiliki sejumlah fonem. Yang pertama, fonem vokal, dan yang kedua, fonem konsonan. Yang pertama, adanya bunyi vokal. Bunyi vokal dihasilkan tanpa adanya hambatan pada aliran udara. Vokal utama yang ada pada huruf A, I, U, E, dan O. Fonem A diucapkan dengan lidah yang rendah dan mulut yang terbuka lebar seperti pada contoh kata ayam. Fonem I diucapkan dengan posisi lidah yang tinggi dan berada di depan seperti pada kata ikan. Fonem U diucapkan dengan posisi lidah yang tinggi dan belakang seperti pada kata ular. Fonem E diucapkan dengan lidah yang agak tinggi dan posisi lidah di depan seperti pada kata elang. Fonem yang terakhir ada fonem U diucapkan dengan lidah yang agak rendah dan belakang seperti kata obat. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu fonem konsonan. Fonem konsonan dihasilkan karena adanya hambatan yang terjadi pada aliran udara. Bahasa Indonesia memiliki banyak fonem konsonan termasuk bunyi, hambat, getaran, lateral, dan semivokal. Kalau fonem vokal terjadinya tidak adanya hambatan pada aliran udara, sedangkan fonem konsonan terjadinya hambatan pada aliran udara. Contohnya pada huruf P, B, T, D, K, G, C, J, S, Z, H, M, N, Eng, R, L, W, Y, F, dan V. Nah, selanjutnya masuk pada bunyi dental alveolar yang berarti posisi lidah yang berada di belakang gigi atas dan gusi atas sehingga udara dapat mengalir dengan celah lidah dan gigi. Contohnya pada huruf T seperti pada kata tulang, huruf D seperti pada kata dompet, huruf N seperti pada kata nasi, huruf L seperti pada kata lari, huruf Z seperti pada kata zat, dan huruf R yaitu getaran alveolus seperti pada kata rusak. Masuk ke bunyi palatal. Selanjutnya, bunyi palatal yaitu langit-langit keras. Bunyi ini dihasilkan dengan posisi lidah berada di dekat langit-langit mulut sehingga udara dapat mengalir pada celah lidah dan langit-langit mulut, yaitu seperti pada fonem C pada kata cantik dan fonem J pada kata jajan. Dalam bahasa Indonesia ini terdapat sejumlah fonem konsonan, yaitu yang pertama ada bunyi bilabial, yaitu komposisi dari dua bibir sepenuhnya lalu dilepas secara tiba-tiba. Contohnya huruf P seperti kata palu dan B seperti kata bola. Dan selanjutnya ada bunyi diftong yang dimana bunyi diftong ini digabungkan dua vokal yang diucapkan dengan satu hembusan nafas. Contohnya ai, au, dan oi. Seperti pada kata ai yaitu pandai dan
Contoh pada kata au yaitu aula, dan oi seperti pada kata boykot. Nah, selanjutnya atau bunyi yang terakhir adanya bunyi glotal, yang dimana bunyi glotal ini dihasilkan dari mengatur aliran udara melalui glotis sehingga menghasilkan bunyi yang khas. Dalam bahasa Indonesia ini seringkali bunyi huruf H dihasilkan melalui glotis. Contohnya hujan, hati, handuk. Sebelum mengucapkan huruf H, akan mengeluarkan hembusan nafas pada glotis. Nah, ini mungkin pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai pelafalan dan pembentukan fonem-fonem dalam bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.